Bismillahirrahmanirrahim. Acara berbagi praktik baik aksi nyata modul 1.4 budaya positif SD Negeri 3 Terkasih Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Warangu Kabupaten Grobogan Jawa Tengah pada hari Selasa 17 Oktober 2023 dimulai. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 3 Terkasih, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 3 Terkasih, yang kami hormati Bapak Ibu Guru rekan sejawat dari Kecamatan Warangu. Mengawali kegiatan ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Siti Fatimah. Kepadanya dipersilakan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara berbagi praktik baik aksi nyata modul 1.4 budaya positif SD Negeri 3 Terkasih Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Warangu Kabupaten Grobogan Jawa Tengah yang diselenggarakan pada hari Selasa 17 Oktober 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang kami hormati, untuk acara pembukaan, marilah kita tebar dengan bacaan basmalah bersama-sama. Kami akan Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan dari Kepala Sekolah SDN 3 Terkasih yang akan diwakili oleh Ibu Umu Saadat SPD SD. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 3 Terkasih, yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru teman sejawat dari Kecamatan Lambung. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dapat berkumpul dalam rangka diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Rahayu SPD dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan diseminasi ini dilakukan oleh Ibu Siti Rahayu dalam rangka memenuhi tugas Bu Puji yang sedang mengikuti program pendidikan calon guru penggerak yang sampai saat ini sudah sampai modul 1.4 yaitu budaya positif. Selamat berkolaborasi, semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kepada Ibu Siti Puji Rahayu SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 3 Terkasih yang saya hormati, Bapak Ibu Guru rekan sejawat dari Kecamatan Klambu yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan matang sehingga dapat menghadiri undangan saya dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah SD Negeri 3 Terkasih. Kelas yang berlangsung pada kegiatan kolaborasi kali ini yang pertama adalah disiplin waktu dan menjaga kebersihan kelas. Setuju? Dan yang kedua adalah seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Kemudian yang ketiga, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Kemudian yang keempat, jika ada satu peserta yang berbicara, peserta yang lain mendengarkan. Kemudian yang kelima, berpendapat setelah dipersilahkan. Kemudian yang keenam, berpartisipasi penuh dan aktif berkolaborasi. Serta yang ketujuh, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Tidak ada tertekan, tidak ada tekanan. Oke, setuju ya teman-teman? Oke. Selanjutnya pertanyaan pengantin. Nah, sebelumnya coba Bapak saya minta berhenti. Monggo, mangke pun serah wonten post-it, terus pun tempelaken wonten papan plano nggih. Mangke monggo. Monggo, satu benda saja. Ingkang sampun saged ngendikan wonten ngajeng. Satu benda ini boleh apa benda yang mewujudkan yang impian Bapak Ibu di masa yang akan datang. Pengennya itu seperti apa? Anak-anak didik Ibu Bapak Ibu itu seperti pengennya seperti apa? Monggo. Sampun berlatih. Monggo Bu. Dibaca dulu. Saya menggambar kalau bulatnya menggambar apa? Terus diartikan. Baik, saya akan mempresentasikan hasil gambaran saya. Jadi, gue Pak, Putih, monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada cerita dan monggo Bu Siti. Terima kasih, ini Bu Siti Mukarma menggambarkan apa matahari, ya. Menginginkan supaya peserta didiknya nanti bersinar, menyinari seakan seperti matahari, mampu menyinari bumi, ya, dengan berakhlak mulia dan beriman dan bertakwa. Untuk selanjutnya
Pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju? Bapak Ibu cukup menjawab setuju atau tidak setuju. Pertanyaan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Saya setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kita itu memberi hukuman tidak harus disiplin. Hukuman yang lain masih ada supaya anak didik kita nanti itu bisa disiplin. Misalnya disiplin waktu. Kita harus memberi hukuman yang bermanfaat untuk anak. Terima kasih. Coba yang lain, monggo Pak Irfan. Pak Irfan sepertinya mau ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan otomatis pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya menjawab tidak setuju, Bu. Ya, terus Karena misalnya apapun itu hukuman itu biasanya lebih berdampak negatif ke anak. Terima kasih. untuk Bu Tani tadi mengatakan setuju, kemudian Pak Eka tidak setuju. Untuk pertanyaan keempat yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Di pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Monggo rekan berpendapat setuju atau tidak setuju saja. Monggo Bu Pak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat disiplin anak. Menurut saya setuju. Karena dengan membaca mungkin dari yang tidak bisa membaca lancar bisa membaca lancar. Kemudian membersihkan halaman sekolah mungkin juga dapat bermanfaat bagi anak untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Itu Mas, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Terima kasih. Jadi untuk pertanyaan pemantik kedua, itu menurut Bu Fatima itu setuju. Ada yang berpendapat lain? Monggo Bu Siti. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini juga saya juga berpendapat setuju, tapi untuk menambahkan, untuk pemberian hukuman dengan disiplin seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak itu betul. Karena apa? Di lain berdampak positif, di situ juga menumbuhkan karakter anak dari masing-masing, yaitu seperti membaca. Biasanya anak-anak itu kalau disuruh membaca, terkadang diberi atau dibimbing itu saja tidak mau. Tapi kalau pada waktu mendapat hukuman, pasti rela dengan tidak rela atau ikhlas tidak rela, ikhlas pasti anak akan berusaha untuk membaca. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk selanjutnya pertanyaan pemantik yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar pada anak. Baik, monggo boleh. Menurut saya penghargaan dapat diberikan kepada anak itu memang benar untuk memotivasi anak agar lebih giat belajar, meskipun hanya ucapan bagus sekali atau pintar sekali itu sudah merupakan motivasi anak untuk lebih giat belajar. Ya, terima kasih Bu. Ada yang berpendapat lain? Untuk pertanyaan-pertanyaan ini
sebagai pertanyaan pemantik, nanti kita bisa menjawab lebih gamblang setelah materi selesai, ya. Untuk selanjutnya, materi pemaparan budaya positif. Kali ini yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan keras, kemudian kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Untuk yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Kemudian perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol dulu dalam menghadapi murid. Nah, kita sekarang kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, bukan Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira apa yang terjadi? Seumpama kita mempunyai kertas, terus menulis sesuatu, terus kita genggam, teman kita menginginkan benda itu, akhirnya apa yang terjadi kira-kira? Maukah si A, Anda membuka kepalan tangan Anda? Terus bagaimana dengan B? Jadi si A, mungkin si A akan mempertahankan kertas yang digenggamnya tadi supaya si B itu tidak bisa merebutnya. Kalau si B mungkin dia akan berusaha untuk merebutnya itu dengan cara ya ada yang merayu. Tapi kalau si B masih ingin penasaran dengan apa yang digenggamnya itu pasti akan merebutnya, berusaha dengan segala apa dia akan membuka kepalan tangan tadi. Alasannya agar si B tidak semakin penasaran dan tidak akan terjadi hal-hal yang negatif. Apakah Anda menutup kepalan tangan Anda? Mengapa Anda tetap menutup kepalan tangan Anda? Seandainya si A tetap menutup kepalan tadi, mengapa dia menutup kepalan tadi?
Ya, kemudian pertanyaan ketiga, dalam kegiatan ini siapa sesungguhnya yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepala Anda? Jadi dari pertanyaan pertama, apakah Anda membuka kepala Anda? Mengapa Anda membuka kepala Anda? Kemudian pertanyaan kedua, apakah Anda menutup kepala kanan Anda? Mengapa Anda tetap menutup kepala Anda? Kemudian yang ketiga, dalam kegiatan ini siapa sesungguhnya yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepala tangan Anda? A. Diri kita sendiri. Sebenarnya yang memegang kontrol adalah diri kita. Kita mau membuka atau menutup itu adalah diri kita sendiri. Jadi si A yang menentukan atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing. Sesuai dengan kebutuhan dasar kita, makna dari disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid, yaitu dari pernyataan Socrates dan Plato. Dan disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Sementara pada saat ini dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi disiplin pada saat seperti yang kita budaya yang kita tahu ya, bahwa makna disiplin itu telah berubah. Sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain itu mendapat kepatuhan supaya ada patuh. Disiplin berarti patuh. Kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Berarti artinya itu berasal dari diri sendiri, dari intrinsik, bukan karena pengaruh dari luar atau pengaruh eksternal, itu dari internal. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang meliputi 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Monggo kita nyanyi bersama. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa.
Itu tadi 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang harus kita tanamkan kepada anak-anak. Kemudian yang kedua, materi yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Teori hukuman itu motivasi eksternal. Jadi anak-anak itu dia bertingkah laku untuk menghindari hukuman. Berarti dia adalah pengaruh eksternal, pengaruh dari luar. Kalau saya tidak patuh, saya takut dihukum, takut karena hukuman, berarti pengaruh dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau untuk mendapatkan penghargaan. Berarti apa yang akan saya dapatkan apabila saya dapat melakukannya? Misalnya, aku akan belajar sungguh-sungguh supaya aku mendapatkan hadiah dari bu guru, supaya saya mendapatkan penghargaan dari bu guru. Itu juga pengaruh dari eksternal, pengaruh dari luar, karena dia mengharapkan hadiah atau mengharapkan penghargaan. Untuk yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini berarti sudah timbul dari diri anak sendiri. Dia mempunyai motivasi internal yang berasal dari dirinya sendiri, tidak pengaruh dari luar, tidak pengaruh karena takut hukuman, tidak ada pengaruh karena adanya penghargaan, tapi dia timbul dari dirinya sendiri. Hukuman dan penghargaan. Hukuman merupakan identitas gagal, bersifat tidak terencana, bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan, sehingga murid merasa tersakiti. Disiplin yang bermakna positif atau identitas sukses dibagi menjadi dua, yaitu konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh guru dan murid. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Di antara ketiganya, yang paling tepat kita terapkan pada murid kita adalah restitusi. Karena itu timbul dari siswa itu sendiri, tidak ada laksanaan dari luar. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang sangat lama, karena dia merasa dihukum, jadi masih teringat. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Dan hukuman itu karena adanya paksaan. Kemudian konsekuensi adanya stimulus dan tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sementara konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan,
merasa tidak dihargai. Sementara konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sekarang kita berpikir sejenak nih. Tindakan guru. Ini Bapak Ibu cukup menuliskan di post-it hukuman atau konsekuensi. Nah, hukuman tadi kan bersifat menyakitkan, ada rasa keterpaksaan. Sementara konsekuensi itu sudah karena sudah disepakati, jadi anak sudah tahu nanti risikonya apa bila saya melanggar. Jadi yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu masuk hukuman atau konsekuensi. Dengan serat nomor 1. Untuk nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Karena kan sudah terbiasa nih, anak-anak mencoret buku temannya. Menggantikan kertas tugas yang sudah dicoret-coret. Kertas tugas temannya itu dicoret-coret, kemudian menggantikan, itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Kemudian yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Jadi membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar, itu masuk hukuman atau konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Untuk tidak hanya itu, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi dia memakai sepatu yang tidak hitam terus disuruh melepasnya. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Monggo, Ponwas, belajar. Monggo Bu Siti, jelas. Untuk yang pertama, ya, terima kasih. Di sini saya akan menjawab untuk pertanyaan yang satu. Tindakan itu satu, saya menjawab konsekuensi. Yang kedua, yaitu saya menjawab hukuman. Yang ketiga, hukuman. Yang keempat, konsekuensi. Yang kelima, konsekuensi. Yang keenam, saya menjawab konsekuensi dan 7 konsekuensi. Terima kasih. oke. Monggo pun mangke pun data yang untuk kita langsung jawab. Kita koreksi. Yang pertama, ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena kalau terlambat adalah termasuk hukuman. Karena itu menyakitkan. Kemudian lari mengelilingi lapangan, itu hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret, konsekuensi.
membersihkan tumpahan air di meja tulis, konsekuensi murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sandal itu termasuk hukuman. Lari menilai basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK termasuk konsekuensi. Itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang itu penghargaan merusak hubungan. Karena anaknya lah paling yo kuwi wae, mesti sing itu sing pintar dikatakan. Yang nanti yang tidak merasa dia tidak pintar, nanti akan ngambil sendiri. Lah paling kok ya tak bisa itu hadiah itu. Jadi menghargai merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ya. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas karena mematikan semangat kreativitas bagi anak yang tidak pintar tadi. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan itu menghukum bagi si anak yang kurang menurut bapak ibu guru kurang mampu. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu dari dosen 2004. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi itu kan disiplin. Yang disiplin itu konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi, dan yang restitusi merupakan pilihan. Hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang, sementara konsekuensi tidak nyaman untuk murid jangka waktu pendek. Restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka panjang. Hukuman, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi, korban bisa diabaikan. Restitusi, korban mendapatkan ganti. Hukuman, anak akan tersakiti. Sementara konsekuensi, anak dibuat tidak nyaman. Restitusi, anak mendapat penguatan. Hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Kemudian konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Dengan restitusi, masalah terpecahkan. Peraturannya adalah kamu harus, kalau hukuman kamu harus mematuhi aturan. Sementara konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kemudian restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Itu restitusi. Berhukuman, murid, anak membenci peraturan. Konsekuensi, murid menghormati peraturan. Restitusi, murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kalau hukuman itu bersifat negatif, konsekuensi itu netral, sementara restitusi bersifat positif. Yang ketiga, keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Peraturan menggunakan helm saat berkendara karena
itu demi keselamatan pengendara itu sendiri. Maka peraturan itu dibuat supaya walau terjadi kecelakaan itu minim sekali. Berarti intinya itu berarti karena untuk keselamatan Iya, ya, untuk keselamatan. Dan mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Itu untuk apa? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Itu untuk apa? Monggo Pak Pakar. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, yaitu kita harus menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ini adalah untuk menjaga kesehatan agar kita karena kita memakai masker pada saat sekarang ini kan kita harus benar-benar peduli pada kesehatan kita. Kemudian mencuci tangan juga seperti itu, serta menjaga jarak agar kita tidak terkena penyakit yang sifatnya langsung mengena pada kita sendiri. Terima kasih. Berarti intinya untuk yang kedua ini berarti untuk kesehatan. Akhirnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Betul kan? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Yaitu untuk melatih kedisiplinan. Itu saja. Ya. Jadi mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Jadi itu adalah keyakinan untuk melatih kedisiplinan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus kayak kelas? Satu hal yang paling penting dalam menciptakan budaya positif adalah tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas. Keyakinan kelas lebih bersifat universal, menggunakan kalimat positif dan memotivasi. Dengan demikian, peserta didik tergerak dan bersemangat untuk menjalankannya. Keyakinan kelas dapat diperbaiki sewaktu-waktu. Sementara peraturan itu kebanyakan menggunakan kata negatif. Peraturan kelas itu terbentuk dari mulai pertama, misalnya dilarang membuang sampah sembarangan, jangan membuang sampah sembarangan. Itu merupakan peraturan. Kalau kita ubah menjadi keyakinan kelas, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi jagalah kebersihan. Jadi jangan buang sampah sembarangan. Dilarang membuang sampah sembarangan, itu termasuk peraturan kelas. Kata-kata negatif. Ya, kita harus ubah menjadi keyakinan kelas. Dan tujuannya apa? Itu untuk kebersihan kelas. Jadi dari peraturan kelas yang negatif, kita ubah menjadi kata-kata negatif juga menjadi positif. Kemudian kita cari menjadi keyakinan kelas. Jadi dari tidak membuang sampah sembarangan itu menjadi membuang sampah di tempat sampah, kemudian menjaga kebersihan. Keyakinan kelasnya adalah menjaga kebersihan. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama.
Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang telah lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami siswa. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Keyakinan kelas ini sebenarnya dilaksanakan pada awal tahun pelajaran. Jadi anak-anak dari semua warga kelas kita tampung pendapatnya. Misalnya apa kira-kira kesepakatan kelas kita supaya kelas kita tampak bersih. Anak-anak nanti akan menyampaikan pendapatnya sendiri-sendiri. Kita tampung. Setelah itu kita tampung semua. Kalau ada kata-kata negatif, kita buat diganti dengan kata-kata yang positif. Setelah itu kita rangkum, misalnya ada yang kata kalimat yang hampir sama, kita rangkum, kita beri kesimpulan, terus kita cari keyakinan kelasnya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas, nilai kebajikan yang dituju adalah tanggung jawab. Jadi lebih simpel kalau saya ingin kelas itu. Tapi maknanya luas. Dilarang mengganggu orang lain, itu termasuk peraturan. Ayo keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan diri sendiri. Peraturan hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Kemudian peraturan dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas keselamatan menghormati orang lain. Peraturan dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelas berarti demi kesehatan. Peraturan bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelas menghormati orang lain atau kesabaran. Kemudian peraturan gunakan masker. Keyakinan kelas adalah demi kesehatan dan keselamatan. Peraturan jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelas demi keselamatan dan keamanan. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5 menurut William. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang, rasa diterima. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan penguasaan. Yang pertama yaitu bertahan hidup berkaitan dengan aspek fisiologis, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, pakaian, makanan, dan rasa aman. Kemudian untuk yang kedua, dari kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan, itu berkaitan dengan aspek psikologis, yaitu kebutuhan akan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Sebagai guru, kita harus memahami kebutuhan murid-murid kita untuk mencapai tujuan pendidikan yang sebenarnya, membuat murid kita berdaya, seimbang, dan bahagia. Ini ada kasus. Nah,
Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hadi, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Jadi ada di suatu kelas yang namanya Agus, dia sering meminta bekal makanan siang temannya. Apa yang kalau ada kasus seperti yang tampil pada layar seperti itu, apa kira-kira yang nanti akan saya lakukan menghadapi sifat Agus yang meminta makanan secara paksa kepada temannya. Ini dapat kita lihat dari dua sisi. Sisi yang pertama, sisi manusia itu Agus mungkin belum sarapan ya. Kemungkinan seperti itu sehingga dia lapar dan adanya itu makanan yang dibawa oleh temannya dan dia berusaha untuk memenuhi keinginannya. Kemudian dari sisi lain itu kita sebagai seorang guru itu kita harus pandai-pandai untuk intinya agar anak itu tidak terbiasa melakukan hal-hal yang tidak baik, yang seperti yang dilakukan oleh Agus itu. Jadi untuk yang pertama, apa yang akan Anda lakukan dulu Pak? Jadi apalagi pertama apa? Kalau boleh sebetulnya apa yang Anda lakukan pertama kali? Ya, kita memanggil Agus. Memanggil Agus. Agus tadi kita nasihati, kamu jangan seperti itu ya, Agus. Karena seperti itu tidak baik. Sebaiknya kamu juga membawa bekal sendiri dari rumah agar tidak teman kita mengganggu temannya. Terima kasih pendapatnya. Monggo yang lain. Kalau mau berpendapat? Ya. Kalau menurut saya akan memanggil Agus, bertanya mengapa alasannya dia itu tidak membawa bekal, jadi minta kepada temannya tadi. Menurut saya kemungkinan Agus itu yang pertama mungkin ibunya tidak memasak, yang kedua tidak memasak mungkin tidak punya bekal atau ibunya itu sibuk. Maka dari itu Agus sering kelaparan karena menahan perutnya lapar, jadi dia ingin makan, maka dari itu dia sering kali meminta kepada temannya itu yang dilakukan seperti itu. Ya itu yang bisa saya. Oke, terima kasih sebetulnya. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Tadi kan ada 5 kebutuhan ya, ada 5 kebutuhan. Jadi sudah betul apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu, bahwa kita yang pertama kali pasti memanggil Agus, menanyakan apa alasan Agus sampai sering meminta bekal makanan temannya. Apabila jawaban Agus karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, berarti kebutuhannya adalah
untuk bertahan hidup. Jadi tergantung jawaban dari Agus. Untuk yang kedua, apabila jawaban Agus karena dia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk dapat diterima. Kemudian apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Dan apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal, jadi karena diambil makanannya, berarti kebutuhan yang dipenuhi ini adalah kesenangan. Jadi macam-macam tergantung jawaban dari Agus. Yang kelima, restitusi. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh seorang penyidik. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima sebagai manajer. Untuk motivasi, motivasi itu ada 2, motivasi eksternal dan motivasi internal dan sendiri. Intrinsik, ekstrinsik. Kalau eksternal, internal. Identitas sebagai identitas gagal. Perilaku kontrol negatif yaitu penghukum dan membuat orang merasa bersalah, itu termasuk perilaku kontrol negatif. Jadi guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu termasuk kategori penghukum. Jadi guru itu sebagai penghukum. Kalau membuat orang merasa bersalah, guru itu berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendadak. Kalau guru sebagai teman itu membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kemudian sebagai pemantau menghitung dan mengukur. Kalau sebagai manajer berarti mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, kalau sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan sebagai penghukum. Ciri-ciri guru sebagai penghukum. Kemudian sebagai pembuat orang merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan ibu bapak. Ibu sangat kecewa kalau kamu tidak melakukan hal seperti yang diperintahkan guru. Itu berarti membuat orang merasa bersalah. Kalau guru sebagai posisi teman, dia akan mengatakan, lakukan untuk bapak ibu. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Tidak apa-apa. Sambil dirangkul. Itu berarti posisi guru sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, guru akan berkata, apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Nah, sekarang kamu tahu tidak taati peraturan, maka konsekuensinya kamu harus apa? Jadi sebagai pemantau. Kalau sebagai manajer, guru akan berkata, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu akan memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang kamu? Mulai kapan kamu akan memperbaikinya? Dengan cara bagaimana?
maka guru akan bertanya itu kepada siswanya. Hasilnya untuk penghukum, hasilnya itu memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Kemudian kalau sebagai pembuat rasa bersalah, menyembunyikan dan menyangkal atau berbohong. Kemudian kalau sebagai teman, muridnya akan menjadi ketergantungan. Gak apa-apa, Pak Guru, apikan orang. Kalau sebagai pemantau, menyesuaikan bila diawasi. Kemudian kalau sebagai manajer, menguatkan watak atau karakter. Kalau sebagai penghukum, murid akan mengatakan, saya tidak peduli dengan peraturan itu, saya akan melanggarnya. Kemudian kalau sebagai pembuat rasa bersalah, maafkan saya akan tidak mengulangi lagi, tidak akan mengulangi lagi. Kalau sebagai teman, saya pikir Bapak Ibu itu teman saya. Kalau sebagai pemantau, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Kalau sebagai manajer, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan, misalnya kalau dia terlambat, berarti saya akan datang lebih awal lagi, bangun lebih awal supaya tidak terlambat. Kemudian dampaknya bagi murid, kalau hukuman bagi penghukum, guru yang sebagai penghukum tadi, dampaknya bagi murid akan mengulangi kesalahan berulang kali, perilaku menjadi agresif. Kalau membuat rasa bersalah, dampaknya pada murid rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Kalau sebagai teman, dampak pada murid tergantung tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Kalau sebagai pemantau, dampak pada murid menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Kalau sebagai manajer, mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Oh ya. 5 posisi kontrol. Nah, sekarang kita berpikir sejenak. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira itu posisi guru sebagai apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu? Saya kecewa sekali. Pak Erhan? Membuat merasa bersalah, Bu. Membuat merasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kok salah terus? Orang tahu benar. Berarti posisi guru sebagai apa? Nama bulan itu? Menurut saya ini sebagai penghukum. Untuk yang nomor 2 3, ayolah lakukan demi ibu bapak. Berarti Teman. Sebagai teman. Ayo dah. Teman ya. ya. Kemudian nomor 4, maka Bu Tanti, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Berarti guru sebagai apa? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Berarti sebagai apa? Pemantau. Kemudian yang nomor 5, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana? Manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Apa? Monggo kita apa? Iya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak benar, kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi ibu bapak. Berarti sebagai teman.
Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Dari pemantau. Dan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Itu adalah sebagai penghukum. Terakhir yaitu segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter dalam lingkungan. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Memberikan penawaran bukan paksaan. Tahapan segitiga restitusi yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Untuk yang pertama, menstabilkan identitas. Biasanya yang ciri-cirinya pada waktu menstabilkan identitas, berbuat salah itu tidak apa-apa, manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat salah, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu termasuk menstabilkan identitas. Kita bisa menyelesaikan masalah ini kok, tidak apa-apa. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Saya di sini tidak akan mencari siapa yang salah. Saya akan membantu menyelesaikan permasalahan siapa anaknya. Nah, kemudian kamu berhak merasa begitu. Setiap orang akan mempertahankan diri, mengatakan bahwa dialah yang paling itu berarti menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu, iya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal semacam itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu, yang akan mempertahankan diri. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Kamu tahu keyakinan kelas yang kita sepakati pada awal pelajaran? Apa itu keyakinannya? Apa itu keyakinannya? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini penerapan segitiga restitusi yang saya laksanakan. Kevin, siswa kelas 6 sering datang terlambat. Dalam kesepakatan kelas 6, ada salah satu nilai kebajikan yang disepakati dan diyakini semua siswa, yaitu komitmen. Ini artinya semua warga kelas sepakat dan meyakini bahwa semua warganya harus komitmen dalam menjalankan segala hal. Sering datang terlambat adalah salah satu tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan komitmen. Saya sebagai guru harus menyelesaikan masalah tersebut dengan segitiga restitusi. Halo Kevin. Bagaimana hari ini? Baik. Alhamdulillah. Kira-kira Kevin tahu tidak kenapa dipanggil di sini? Tidak tahu. Tidak tahu. Di Indonesia, Kevin datangnya tidak sama dengan namanya berapa kali sudah? Jam 7.15 menit. Jam 7.15. Sekolah kita masih sendiri. Itu berarti Kevin terlambat. Kalau
bulan baik kan? Pemilu tidak boleh terlalu tidak apa-apa. Semua orang pernah melakukan ya, begitu juga dengan Uji juga pernah melakukan sama dengan lambat ketika menghadiri suatu pertemuan. Nah sekarang Guru pengen cerita dari Mas Kevin. Kenapa Mas Kevin bisa kenalnya? Karena dengan pengalaman oh di dunia pengalaman jadi bangunnya selama siangnya emangnya tidurnya jam berapa? Jam 11. Oh jam 11. Jam 11 ngapain sampai jam 11? Menonton bola. Mas Kevin itu bernama karena nonton bola di televisi. Sekarang Mas Kevin ingat tidak keyakinan kelas 5 yang disepakati pada awal kelas sehat? Ya belum. Apa itu? Komitmen ya. Apa itu komitmen? Menjalankan wajiban yang telah kita sepakati. Oh iya. Jadi komitmen itu adalah menjalankan kewajiban yang telah kita sepakati. Sekarang kesepakatan setelah kita itu masuk ya 7. Berarti kita harus menjalankan itu. Jangan sampai terlambat. Dan tapi yakin tidak kalau keyakinan kalau komitmen itu penting bagi kita sih jadi komitmen itu bermanfaat bagi kita. Nah sekarang konklusi bagaimana caranya agar Kevin tidak datang terlambat ke sekolah. Harus awal dan lebih awal ya kabarnya lebih awal atau tidurnya jangan terlalu tapi yang disampaikan Mas Kevin itu jam 11. Nah sekarang tidurnya jam berapa? Jam 8 agar bangunnya tidak kesiangan itu jangan terlalu. Nah sekarang itu mulai kapan Mas Kevin akan melakukan apa yang pernah diucapkan Mas Kevin? Sekarang hari ini oh iya baik mulai hari ini Mas Kevin akan menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih konstruktif dan siap melaksanakan apa yang telah disepakati bersama, yaitu keyakinan agar menjadi pribadi yang lebih baik. Siap? Bagus. Ibu yakin Mas Kevin akan menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi contoh bagi teman-teman. Sekarang boleh kembali ke kelas bersama teman. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin. Saya dari siswa STD Federasi. Saya senang sekali berbicara dengan Bu Uji. Saya tidak dimarahi walau saya terlambat. Mulai sekarang saya berjanji akan bangun lebih awal agar tidak terlambat ke sekolah. Terima kasih Bu Uji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di skenario kasus 2, ketika siswa kelas 6 sedang mengerjakan soal ulangan harian, saya melihat salah seorang siswa bernama Najwa mencontek. Dalam kesepakatan kelas 6, ada salah satu nilai kebajikan yang disepakati dan diyakini semua siswa, yaitu jujur. Ini artinya semua warga kelas sepakat dan meyakini bahwa semua warganya harus jujur dalam menjalankan segala hal. Mencontek adalah salah satu tindakan yang tidak jujur atau bertentangan dengan salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati atau diyakini. Ini actionnya. Assalamualaikum. Bagaimana kamu Najwa? Alhamdulillah. Mereka Najwa tahu tidak kenapa dipanggil Bu Cima? Tidak tahu ya. Tadi waktu ulangan Bu Cima, Najwa melihat pekerjaan temannya. Itu berarti Najwa mencontek. Mencontek itu perbuatan baik atau tidak? Tidak baik ya. Ya, mencontek itu merupakan suatu kesalahan. Tidak apa-apa. Ya, semua orang pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang saya uji juga pernah melakukan kesalahan. Nah, sekarang yang perlu tanya, kenapa tadi Mbak Najwa sampai mencoba pekerjaan? Oh, karena tidak belajar. Kenapa tidak belajar? Oh, main HP sampai malam hingga lupa belajar. Nah, akhirnya waktu mana Najwa mencontek. Betul ya? Nah, Najwa masih ingat tidak dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati pada awal pelajaran? Apa itu? Jujur. Kalau menurut Najwa, jujur itu baik atau tidak? Penting atau tidak? Penting. Nah, kalau penting, sekarang ini mau apa yang akan Najwa lakukan agar kalau nanti akan nanti Najwa tidak mencontek kepada rumah? Iya, berdoa kepada Allah, mengerjakan semampunya. Ya, belajar pintar. Ya, jadi untuk dapat mengerjakan soal dari uji, Mbak Najwa harus belajar, berdoa kepada Allah, dan mengerjakan sebisanya atau semampunya. Kalau Mbak Najwa sudah tahu apa yang akan dilakukan, sekarang Bu Uci mau tanya, kira-kira kapan Mbak Najwa akan melakukan hal tersebut? Mulai hari ini, betul? Nah, baik. Mulai hari ini Najwa akan berusaha menjadi pribadi yang baik, pribadi yang selalu menjaga kejujuran dan selalu belajar. Bagus. Ibu yakin Najwa akan menjadi pribadi yang baik dengan terus belajar. Nah, mudah-mudahan Najwa selalu menjadi anak yang jujur, anak yang solehah, bisa membanggakan kedua orang tua. Nah, sekarang silakan Najwa kembali. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Putri. Saya siswa SD Negeri 3 Bekasi. Saya sangat senang bicara dengan Bu Uci karena Bu Uci tidak memarahi saya walau saya berbuat salah. Saya berjanji tidak akan mencontek
Untuk selanjutnya adalah refleksi. Mari kita merefleksi bersama hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Penghukum, kemudian merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau. Selama ini Bapak Ibu itu apa yang dilakukan sebagai apa? Mesti kontrol sebagai apa? Terus harusnya seperti apa? Hal baru apa yang mengubah paradigma pada masing-masing Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan restitusi budaya positif? Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari hal kecil yang saya dapatkan saja ya Bu. Paradigma baru bahwa kata hukuman itu ternyata bermakna negatif bagi anak, dan hal yang positif itu lebih baik konsekuensinya. Restitusi. Monggo yang lain. Monggo Pak Tur. Hal baru yang atau paradigma menurut saya yang saya peroleh dari kegiatan pada hari ini adalah bahwasannya pemberian hukuman. Saya menambahkan, untuk hal baru, saya ketahui bahwa seorang guru itu sebagai penghukum, padahal kita seharusnya sebagai manajer. Begitu Bu, terima kasih. Jadi kita harus meninggalkan posisi kita sebagai penghukum dan rasa bersalah. Minimal itu sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang diharapkan adalah sebagai manajer. Itu posisi kontrol guru. Ada yang mau berpendapat? Monggo Bu Bulis. Kalau kita memberi penghargaan itu tidak baik. Nah, itu seperti kita memberikan hukuman. Karena Pak, jangka panjangnya berakibat buruk pada siswa. Ya betul apa yang dikatakan Bu Umu, bahwa sebenarnya penghargaan itu adalah sama dengan hukuman. Dalam jangka waktu pendek itu memang betul, tapi jangka waktu panjangnya itu sangat berakibat fatal bagi siswa karena bisa mematikan kreativitas anak. Okay. Mungkin ada yang bertanya pada kesempatan kali ini. Oke. Selanjutnya saya akan menjadi apa? Yaitu diharapkan kita sebagai seorang pendidik harus memposisikan kita sebagai manajer. Jadi menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Tadi yang menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Terima kasih. Salam guru pembela. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya manusia pribadi mohon maaf yang besar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Puji yang telah memaparkan hasil presentasi. Kepada Bapak Ibu yang telah bergabung dalam ruang kolaborasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif.
Kemudian acara selanjutnya adalah penutup. Marilah acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian acara aksi nyata modul 1.4 budaya positif pada SDN 3 Bekasi. Saya selaku pembawa acara, apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf dengan setulus-tulusnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.